Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di segmen Ngabuburit ya di channel Yuk Ngaji Garut. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing terkait bagaimana puasa ya di saat pandemi. Baik teman-teman sahabat taat, kita tahu bagaimana pandemi ini masih melanda di berbagai negara ya, terkhusus di negara tercinta kita Indonesia. Kita lihat bagaimana persiapan pandemi ini, meskipun di luaran sana orang sudah mulai jualan kurma, jualan takjil, jualan kolak ya, semua persiapan untuk berbuka puasa dijual begitu saja di luaran sana. Tetapi pandemi pun masih berjalan. Nah, kalau kita sedikit flashback bagaimana tahun kemarin ketika bulan suci Ramadan, ternyata pandemi juga masih stay on ya, masih berjalan begitu saja seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi mungkin kita bisa melihat bagaimana perbedaannya tahun kemarin dan sekarang ya. Sekarang kita lihat agak lebih longgar ya, supermarket padat kembali, pasar-pasar pun padat kembali. Kita lihat transportasi juga begitu penuh dan lain sebagainya. Tetapi terlepas dari itu semua, saya ingin sedikit sharing terkait bagaimana supaya kita bisa meraup seluruh keberkahan di bulan suci Ramadan, dan kita juga masih bisa optimal ya dalam rangka untuk mencegah pandemi ini supaya tidak terlalu parno seperti itu. Baik sahabat taat sekalian, jadi kalau tips dari saya yang pertama, ketika kita berada di saat pandemi seperti ini, kita harus sesuai dengan kausalitas ya, kita harus mentaati protokol kesehatan, karena menaati protokol kesehatan itu salah satu bentuk ikhtiar kita ketika kita berada di posisi seperti sekarang ya, di zona, di kondisi seperti sekarang, seperti pakai masker, kemudian harus sering cuci tangan, jaga jarak ya, physical distancing dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena memang si virus mau kita puasa ataupun tidak, tetap dia tidak pernah nanya kepada kita, lu puasa nggak? Kalau lu puasa saya nggak mau masuk ke lu. Nggak ada ceritanya seperti itu. Bahkan dulu aja ketika zaman Rasulullah, ketika ada ta'un, wabah ya di suatu kampung, di suatu Korea, maka orang luar nggak boleh masuk ke Korea tersebut, dan ada orang yang ada di dalam Korea itu tidak boleh keluar. Nah, itu bagaimana tips and trick yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan begitupun juga kita ya di saat pandemi seperti sekarang. Kalau misalnya tidak penting-penting amat untuk keluar rumah ya, beli kurma, beli takjil, beli kolak, beli gorengan untuk berbuka puasa, nah maka cukup yang ada saja ya. Jangan sampai keluar rumah kemudian bukber sama teman-teman, kemudian nggak jaga jarak, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ya kita terkena, kan nauzubillah seperti itu. Kemudian tips yang kedua, ibadah itu menjadi sebuah romantisme yang sangat-sangat intens gitu ya di saat bulan suci Ramadan. Kita lihat bagaimana seruan-seruan sholawat ya ketika hendak berbuka, kemudian bagaimana tilawatil Quran ya, orang-orang gemar membaca Al-Quran, masjid pun penuh dan lain sebagainya. Saya pun ketika melihat barisan sholat subuh itu begitu sangat luar biasa ketika di bulan suci Ramadan. Tetapi ketika selesai bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Nah, ini patut kita renungkan bahwasanya seperti ini, sahabat. Ketika bulan suci Ramadan ataupun sudah selesai nanti bulan suci Ramadan, ibadah itu harus tetap digenjot ya. Tidak ada istilah momentum Ramadan saja kita taat ya. Yang tadinya misalnya acara sinetron Ikatan Cinta diubah menjadi Tasbih Cinta. Karena apa? Bulan suci Ramadan. Lagu-lagu misalnya nyanyi-nyanyi gitu ya, di salah satu stasiun televisi nyanyi, kalau selain bulan suci Ramadan dia nyanyi lagu ugal-ugalan, gak jelas maknanya yang mengajak percintaan, pacaran dan lain sebagainya. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, nyanyiannya pun berubah ya, jadi marhaban ya Ramadan ya, Ramadan, mahar zen dan lain sebagainya ya. Nah, tidak hanya seperti itu, seharusnya momentum Ramadan itu tidak hanya merubah cover ya, tetapi harus merubah esensi keimanan kita. Jadi kalau kita belajar bagaimana para mujahid dan mujahidah dulu ketika zaman Rasulullah, mereka memanfaatkan momentum Ramadan itu untuk berjihad. Ya, kita lihatlah bagaimana kasus perang paling heroik di dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Perang Badar itu terjadi ketika bulan suci Ramadan. Bayangkan, perang Badar
perang perdana. Ketika itu kaum muslimin berjumlah 318 orang, sementara kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. 300 melawan 1000, posisi sedang puasa. Bagaimana keadaan kaum muslimin ketika itu? Mereka tetap fit, tetap vulgar, stamina mereka tetap fresh. Karena apa? Karena keyakinan mereka ya terhadap pertolongan Allah. Maka bulan Ramadan, jika memang dikatakan sebagai bulan perjuangan, itu bukan sekedar omongan belaka, tapi itu memang faktanya seperti itu. Maka kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, perjuangan kita dalam melawan pandemi atau wabah atau seluruh hal yang katakanlah membuat kita parno, nah maka posisi kita sebagai orang yang beriman adalah menjaga iman dan menjaga imun kita. Ya, jadi kausalitas kita tetap kita jemput, ya, bagaimana social distancing dan lain sebagainya. Kemudian keimanan kita juga terus di-upgrade, ya, pengetahuan kita, sakofah Islam kita terus di-upgrade. Sekarang di masa pandemi semua sudah berubah. Bagaimana ketika dulu ingin mendapatkan materi-materi kelas-kelas, ya, yang itu harus offline, bayarnya mahal, harus mikirin transportasi dan lain sebagainya. Sekarang di saat pandemi itu malah relatif mudah. Saya melihat banyak beberapa hal di internet, ya, di YouTube, di Zoom, ya, ada istilah Zoom webinar, ya, kuliah berbasis Zoom dan YouTube itu sekarang sudah sangat accessible, ya, sangat mudah diakses dimanapun kita mau. Ada yang berbayar, ada yang free, ya, ada yang ba'da sahur, ada yang menjelang buka dan lain sebagainya. Maka kita manfaatkan seluruh instrumen yang secara naturally muncul ketika pandemi ini. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk mengupgrade kemampuan kita, untuk mengupgrade sakofah kita, untuk mengupgrade keimanan kita. Hanya bermodalkan kuota dan handphone. Bayangkan sahabat, kuota dan handphone, kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, ya, dari ustadz-ustadz yang luar biasa, mau itu kelas internasional ataupun yang regional di negara kita mendapatkan ilmu dengan secara cuma-cuma, hanya bermodalkan kuota. Dan tips yang terakhir dari saya, selain kita harus menjaga imun, kita harus menjaga iman, kita juga harus tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk meraup keberkahan di bulan suci Ramadan. Bayangkan, sebelum bulan suci Ramadan, apalagi ketika pandemi, banyak sobat-sobat kita yang diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Ya, kita tahulah beberapa ulama-ulama terkenal, ya, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraup keberkahan di Ramadan kali ini. Nah, kita, ya, sebagai kaum pemuda-pemudi Islam yang katakanlah sudah ingin atau punya niat untuk berhijrah, kemudian dia ingin meraup keberkahan di bulan suci Ramadan, mari, ayo, ini adalah momentum berharga bagi kita. Kita nggak tahu apakah next Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraup keberkahan. Apakah ini adalah Ramadan terakhir kita? Ya, who knows? Tidak ada yang mampu menjawab hal itu. Saya ataupun Anda. Bisa saya duluan atau Anda duluan yang dipanggil oleh malaikat Israel, atau Anda duluan atau saya terakhir. Ya, maka dari itu, mari di momentum Ramadan ini kita optimalkan seluruh kemampuan kita, seluruh resource yang kita punya untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Baik, saya Muhammad Irman Nawawi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.